Salatan daimatan bidawami mulkillah. Al-Fatihah li hadrati Nabiil Muzdaba Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah hadarat ulama'illah min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha aina makan min aimatil muslimin al-mujtahidin al-fuqaha wal ulama'il amilin wa awliya'is siddiqin wal asfiya'is salihin, khususan hadarat al-imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalli wal imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuti. Semua ila hadarat al-imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahumullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. Bismillah hadarat asatizatina wa murabbina wa muallimina wa muhazzibina wa mursyidina, khususan Syekh Abdullah bin Idris rahimahumullah wa nafa'ana Allahu bi ulumihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqillah adada ma fil millah wa ala alihi ma daqat illa wa farajah Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita lanjutkan tafsir Jalalain ayat ke 217. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam awwala sarayahu 'alaiha Abdullahi ibnu Jahshin faqatalu al-musyrikina wa qatalu ibn al-Hadri wa qatalu ibn al-Hadrami akhiru yawmin min Jumadil akhirati waltabasa alaihim birajaba fa'ayyarahumul kuffaru bistihlalihi fanuzila. Ini asbabun nuzulnya. Wa arsalan nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus atau mengirim awal as-sarayahu, pada awal peperangan as-saraya, wa alaiha Abdullah bin Jahshin, dan pada pengiriman atau utusan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang namanya sahabat Nabi Abdullah bin Jahsh. Faqatalu al-musyrikina, pasukan yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memerangi orang-orang musyrik. Wa qatalu al-Hadrami, dan mereka yaitu orang-orang musyrik membunuh Ibnu al-Hadrami akhir yaumin min Jumadil akhir.
Waktunya hari terakhir dari bulan Jumadil Akhir. Setelah Jumadil Akhir masuk ke dalam waktu bulan Rajab. Wal tamasa alaihim bi Rajab. Masuk pada mereka bulan Rajab. Fa'ayyarahum al-kufar, orang-orang kafir pada mentakyir, yaitu pada mencaci, bistihlalihi, dengan dibolehkannya atau dihalalkannya peperangan pada bulan itu. Karena bulan Rajab nggak boleh perang. Karena kejadian perang seperti itu di akhir bulan Jumadil Akhir masuk ke dalam bulan Rajab, maka orang-orang kafir pada mencaci. Biasa kalau zaman sekarang ada busar-busar atau pasar, mereka senantiasa memojok-mojokkan. Fanuzila, maka diturunkanlah ayat yas'alunaka 'anil syahril haram, ay al-muharram qitalin fihi badalus timalin. Mereka orang-orang pada bertanya kepadamu 'anil syahril haram, tentang bulan al-haram yang diharamkan, qitalin fihi, berperang pada bulan itu, badalus timalin. Qul lahum, katakan olehmu kepada mereka, qitalun fihi kabirun azimun wizra. Perang pada bulan yang diharamkan pada waktu itu memang kabir, azimun. Yaitu apa? Yang besar dosanya. Mubtadaun wa khabarun. Itu lihat dari segi nahunya. Wasaddun mubtadaun man'un linnasi an sabilillahi dinihi. Dan mencegah orang-orang, menghalang-halang orang dari jalan Allah, yaitu dari jalan agama Allah Subhanahu wa taala, wa kufrun bihi billahi, dan kekufuran terhadap Allah, wasaddun anil masjidil haram, dan menghalang-halang terhadap masjidil haram, ay Makkah, yaitu Makkah, wa ikhraju ahli minhu, dan mengusir penduduk Makkah dari Makkah, wahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mu'minun, yang diusir yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang mukmin. Khabarul mubtada'in akbar, itu adalah perbuatan yang lebih besar dosanya dibandingkan dengan berperang pada bulan itu. Jadi mereka menuduh, mereka memojokkan, mereka menghina, mereka mencaci, mereka menyalah-nyalahkan. Masa bulan yang diharapkan berperang? Kata Allah, katakan olehmu kepadanya, memang perang pada bulan itu dosanya besar, tapi menghalangi orang-orang untuk menjalankan syariat agamanya itu adalah merupakan dosa besar. Dan kufur terhadap Allah juga dosa besar. Menghalang-halang orang untuk masuk ke Masjidil Haram, ke Mekah, juga dosa besar. Dan mengusir orang-orang penduduk Mekah, di antaranya ada Nabi SAW dan orang-orang mukmin, juga merupakan dosa besar. Akbar, a'zamu wizran indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, minal qitali fihi, dibandingkan dengan berperang pada bulan itu. Wal fitnatu asyirku minkum akbaru minal qatli lakum fihi. Fitnah yang dimaksud dengan kemusyrikan, minkum, di antara kalian. Kan ini yang berperang, yang memerangi adalah orang-orang musyrik. Kenapa mereka memerangi? Karena tidak suka terhadap agama Islam. Maka orang Islam dihalang-halang agamanya. Bahkan mereka dari sebelumnya selalu membuat gangguan-gangguan, juga tidak segan-segan untuk membunuh umat Islam. Kata Allah bahwa kemusyrikan, al-fitnatu asyaddu minal qatl, atau akbaru minal qatli. Ini yang sering diungkapkan oleh masyarakat, bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi ungkapan itu tidak tepat pada kejadiannya. Padahal yang dimaksud fitnah itu adalah kekafiran
kemusyrikan, fitnah terhadap umat Islam. Mereka orang-orang kafir menghalang-halangi umat Islam untuk melaksanakan, menjalankan agamanya. Seperti di zaman sekarang juga nih, umat Islam yang memegang syariatnya dibilang sebagai orang yang radikal. Mereka yang berjuang membela agamanya juga disebut radikal. Bahkan orang-orang yang membela umat Islam, yang senang kepada habaib, disebut kadrun, katanya kadal gurun. Ini ternyata adalah kata-kata yang keluar daripada orang kafir zaman dulu. Sengaja ini orang zaman Belanda dilanjutkan oleh PKI zaman dulu untuk memojokkan supaya umat Islam merasa kerdil, merasa terpojok, merasa hina, merasa tidak bermakna, sehingga ngomong Islam nanti malu. Ini fitnah yang begini nih. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Atau di sini kata Allah, al fitnatu akbaru minal qatl. Bahwa fitnah, kemusyrikan, perbuatan kamu seperti tadi menghalang-halang orang untuk menjalankan syariat agama Islam, itu lebih buruk, lebih dahsyat, dan itu merupakan fitnah dibandingkan dengan perang. Wala yazaluna al-kufaru yuqatilunakum, dan orang-orang kafir terus saja memerangi kalian, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, hatta kayyaruddukum an dinikum ilal kufri, supaya mereka bisa mengembalikan kembali agama-agama kalian ilal kufri, kepada kekufuran. Apa tujuannya mereka mengganggu? Kenapa mereka harus membuat peperangan? Supaya orang Islam kembali kepada kafir, supaya umat Islam kembali kepada kemusyrikan. Sekarang orang tidak terus terang mengembalikan orang Islam kepada kemusyrikan, tapi juga ada orang-orang kafir berpura-pura menjadi Islam atau nama satu kelompok kafir seperti Ahmadiyah, seolah-olah itu Islam. Ditarik-tarik tuh orang Islam supaya masuk kepada kelompok Ahmadiyah, Syiah, Islam Jamaah, dan sebagainya. Begitu cara-cara mereka, sebab memang itu dibuat oleh mereka. Jadi Islam yang benar disamarkan oleh yang salah, seolah-olah Islam juga, padahal sudah bukan. Kemarin saya ketemu dengan seorang kiai lah, Pak Ustadz, jangan lagi kita menyebutkan Nabi akhir zaman. Apa sebabnya? Nabi akhir zaman, istilah itu dipergunakan oleh orang Ahmadiyah. Katakan oleh kita Nabi terakhir, akhirul anbiya wal mursalin. Kita suka sering mengatakan kan Nabi akhir zaman. Itu dipakai dalil oleh orang-orang Ahmadiyah. Nabi akhir zaman itu adalah Mirza Ghulam Ahmad. Kata mereka, katakan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, la nabiyya ba'dah. Tidak ada Nabi setelah Nabi SAW. Kita lanjutkan. Apa tujuan mereka? Yaruddukum an dinikum, supaya mereka bisa mengembalikan agama kalian ilal kufri, kepada kekafiran. Inistata'u, apabila mereka mampu. Waman yartadid minkum an dinihi, siapa saja yang murtad di antara kalian dari agamanya, yaitu dari agama Islam, murtad kembali kepada kafir, fayamut wa huwa kafirun, kemudian dia mati dan dia dalam keadaan kafir, faulaika habitat batalat a'maluhum as-salihah fid dunya wal akhirah, maka batallah, sia-sialah semua amal-amalnya yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau dia mati dalam keadaan kafir, mungkin dia sudah haji, mungkin dia pernah sedekah, salat sampai dia menjadi kafir. Sebelum dia menjadi kafir, dari kecil dia beriman. Begitu dia kafir dan mati dalam keadaan kafir, hajinya sia-sia, sedekahnya sia-sia, salatnya sia-sia, segala amalan-amalan yang lainnya pun sudah tidak ada maknanya lagi. Matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Di akhirat gak akan mendapatkan pahala kebaikan dan tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita jaga iman. Sebelum kita meraih husnul khotimah, fitnah itu belum selesai. Fitnah lahir, fitnah batin yang bisa mengganggu iman kita. Zaman sekarang orang karena ekonomi, berarti fitnah karena ekonomi, sampai bisa membatalkan imannya. Urusan duit dan sebagainya, karena kehidupan, bahkan karena perceraian dan perkawinan. Cerai karena kafir, kawin karena jadi kafir. Sampai seperti itu adalah fitnah. Akbaru minal qatl, yang lebih besar dosanya dibandingkan dengan perang, dengan membunuh. Dan itu akan menyebabkan su'ul khotimah, na'udzubillah min zalik. Makanya kata seorang ulama, kita tidak bisa tersenyum dulu, tertawa dulu sebelum selesai melewati titian jahanam dan masuk ke dalam surga Allah. Karena apa? Kita sudah mati pun, sudah dikatakan husnul khotimah pun, nanti kan masih ada hisaban, masih ada peristiwa alam kubur. Kita akan berhadapan dengan malaikat munkar nakir. Kita akan mendapatkan catatan buku amal. Kita akan mendapatkan pertanyaan. Kita sampai ke mizan, kita sampai ke sirat. Kita akan dipertanyakan oleh Allah, diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala tentang umur kita, masa muda kita, masa tua kita, rizki kita, dipakai apa rizki yang Allah berikan kepada kita semuanya. Setiap detik, setiap waktu, umur kita akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Makanya huru hara kita dan perjalanan kita ini masih sangat panjang sekali. Maka Nabi sampai mengatakan, jaddidis safinah fa innal bahra ami wa zadi zada kamilan fa innas safar ba'id. Tambah terus bekal perjalanan kamu, karena perjalanan di akhirat sangat jauh sekali. Wa khaffifil hamla, dan ringankan oleh kamu bebanmu. Fa inna kita, karena apa, tanjakan di akhirat nanti itu sangat terjal sekali. Jadi kita persiapkan dari sekarang. Kita lanjutkan, in istata'u wa may yartadid minkum an dinihi fayanul wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah fala tidada biha wala sawaba 'alaiha. Tidak akan dihitung, artinya tidak akan diperhitungkan, wala sawaba 'alaiha, dan juga tidak akan mendapatkan ganjaran. Wa taqyid bil mauti alaihi yufidu annahu law raja'a ilal islam lam yabtul amaluhu fayusabu alaihi. Ada kaitannya dengan kematian padanya, memberikan faidah annahu law raja'a ilal islam, kalau dia kembali kepada Islam sebelum dia mati. Dia Islam, kemudian murtad, tapi kembali kepada Islam sebelum dia mati, lam yabtul amaluhu, amalannya tidak batal. Fayusabu alaihi, maka dia akan diberikan pahala padanya. Wala yu'iduhu kal haji masalan, dan juga dia tidak usah mengulangnya seperti pekerjaan haji. Wa alaihi syafi'iyyu, yang memberikan pendapat ini adalah mazhab Asy-Syafi'i. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Kalau mereka mati dalam keadaan murtad, meninggalkan agama Islam, batal seluruh amalnya, maka mereka itu akan menjadi penduduk neraka. Hum fiha khalidun, mereka selamanya berada di dalam api neraka. Walamma zanna sariyah annahum in salimu minal ismi fala yahsudu lahum ajrun. Pada saat menyangka as-sariyah annahum in salimu, apabila mereka selamat minal ismi, dari dosa, fala yahsudu lahum ajrun, maka tidak akan sampai bagi mereka pahala. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru faraku awtanahum wajahadu fi sabilillahi li'ilai dinihi ulaika yarjuna rahmatallahi sawabahu wallahu ghafurun lil mu'minina rahimun bihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman
dan juga orang-orang yang hijrah, faraku autanahum, mereka yang meninggalkan negeri-negeri mereka, wajahadu fi sabilillah, dan mereka berjihad fi sabilillah, lillahi dinihi, karena untuk membela agamanya, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, sawabahu, yaitu pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurun lil mu'minin, dan Allah keadaannya Maha pengampun terhadap orang-orang mukmin, rahimun bihim, dan Allah Subhanahu wa taala rahim, Maha penyayang terhadap mereka semuanya. Kepada siapa? Yaitu orang-orang mukmin. Mudah-mudahan kita mendapatkan rizki husnul khatimah. Kita lanjutkan dengan salawat dan doa haji. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya menjadi haji yang mabrur. Sekarang bulan haji sudah tanggal 27 ya. Tawassulan bi barakah wa karamah, salawat wa doa haji ala hajiniyah ila hadrat Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Suma ila hadrat Nabila Adam wa zuriyatihi minal anbiya'i wal mursalin alaihi wassalatu wassalam. Suma ila hadrat Nabila Nuh alaihi salatu wassalam. Suma ila hadrat Nabila Ibrahim alaihi salatu wassalam. Suma ila hadrat Nabila Ismail alaihi salatu wassalam. Suma ila hadrat Nabila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baiklah hadirat Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, wa Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum. Sumailah hadirat Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu wa nawwara darihahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adada ramrir raqiq, salatan tarzukuna min ahli taufiq, wa tuballighuna bihal udura ilal baitil atiq, wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakrin As-Siddiq, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adada ramrir raqiq, salatan tarzukuna min ahli taufiq, wa tuballighuna bihal udura ilal baitil atiq, wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakrin As-Siddiq, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adada ramrir raqiq, salatan tarzukuna min ahli taufiq, wa tuballighuna bihal udura ilal baitil atiq, wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakrin As-Siddiq, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma bihaqqil haramain wa bihaqqi jaddil Hasan wal Husain, ballighni ya Allah ila Makkatal Musyarrafah wa Zamzam wal Masyaril Haram wa ilal Madinatil Munawwarah ya Azizu ya Rahman birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma bihaqqil haramain wa bihaqqi jaddil Hasan wal Husain, ballighni ya Allah ila Makkatal Musyarrafah wa Zamzam wal wal Masyaril Haram wa ilal Madinatil Munawwarah ya Azizu ya Rahman birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma bihaqqil haramain wa bihaqqi jaddil Hasan wal Husain, ballighni ya Allah ila Makkatal Musyarrafah wa Zamzam wal maqami wal Masyaril Haram wa ilal Madinatil Munawwarah ya Azizu ya Rahman birahmatika ya Arhamar Rahimin. Kita lanjutkan dengan Hizbun Nasr alal A'da. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini khususnya pada tanggal 17 bertepatan dengan 17 Ramadan dulu Indonesia merdeka. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya benar-benar bangsa Indonesia khususnya orang muslimin
mendapatkan kemerdekaan yang sebenarnya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semuanya diselamatkan, dijaga negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan seluruh bangsa Indonesia dan seluruh umat Indonesia. Allah Subhanahu wa taala jaga, Allah Subhanahu wa taala pelihara, seperti kata para wali zaman dulu, Indonesia atau Jawi mahrusa, Indonesia terjaga, Indonesia terpelihara. Dan Allah Subhanahu wa taala semoga menghancurkan seluruh musuh-musuh negara dan bangsa, juga musuh-musuh agama, terutama PKI yang terus merongrong negara dan bangsa Indonesia ini. Al-Haziniyah ila hadrati Nabil Mujtaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan hatinya, ikhlaskan niatnya, jangan melamun. Al-Fatihah. Kita doakan para ulama mujahidin fi sabilillah yang dulu telah berjuang mengorbankan jiwa dan raganya, dan juga para santri yang telah mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia. Dan juga kita doakan para ulama, orang-orang muslim seluruhnya, dan guru-guru kita yang terus menjaga, memelihara, memerdekakan, memperjuangkan, mempertahankan agama Islam dan juga kewibawaan umat Islam, khususnya guru kita Abi Kiai Haji Muhammad Nursi Tamrin, Imam besar umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Semoga Allah senantiasa memberikan sehat walafiat, Allah memberikan keistiqomahan, kekuatan, kemudahan dan kemenangan. Al-Haziniyah ila hadrati Nabil Mujtaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza wa kana 'indallahi wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wajhatu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la yamuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu allazi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati war-rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi 'amma yusyrikun. Wallahul khaliqul barul musallahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wa izun nafsi billahi ta'ala min kulli ma yasma'u bi uzunain wa yubsiru bi ainain wa yamshi bi rijlain wa yabtisu bi yadain wa yatakallamu bi syafatain. Hasantun nafsi billahil khaliqil akbar min syarri ma akhafu wa ahzar min al-jinni wal insi wa ayyaduruni ajajaru wa jalla sana'u wa taqaddasa
تسمع ولا إله غيرك اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم أتنا من أراد بي عداوة من الجن والإنس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا مهين سبحانك يا ربي معظم شأنك وعز سلطانك وارفع مكانك تصدق بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسول الله والصالحين من عباد الله حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك أنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير بسم الله أرقي النفس من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفاء بسم الله رقيق اللهم رب الناس عذب الباش اشفي أنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعل لي نورا من نورك وعزا من نزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وهراسة من هراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تكفيني شر كل شر إنك أنت الله الخالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.